Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam pembelajaran PPKN bersama saya, Ibu Aitin Sumartini, MPD. Untuk anak-anakku kelas 7. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Adapun kompetensi dasarnya yang perlu kalian pahami adalah pertama, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semangat dan komitmen para pendiri negara dalam menetapkan dan merumuskan dasar negara Pancasila. Kedua, mengembangkan sikap bertanggung jawab dan komitmen sebagai warga negara Indonesia seperti yang diteladankan para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ketiga, menganalisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dan terakhir, menyaji hasil analisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian tujuan yang ingin diperoleh dalam proses pembelajaran ini adalah pertama, mendeskripsikan perumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI dan membandingkan pendapat para pendiri negara tentang Pancasila. Perlu kalian pahami bahwa untuk merumuskan Pancasila itu dibentuklah BPUPKI atau Dokoritsu Junbi Chosakai. BPUPKI ini dibentuk tanggal 1 Maret tahun 1945, kemudian dilantik tanggal 29 April tahun 1945. Anggota BPUPKI ini berjumlah 62 orang Indonesia, ditambah dengan 7 orang dari negara Jepang. BPUPKI ini dibentuk sebagai realisasi janji Jepang kepada Indonesia untuk memberikan kemerdekaan, dengan tujuan untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Adapun ketua dan wakil ketua dari BPUPKI ini adalah ketuanya yaitu Dr. Rajiman Widyodiningrat. Kemudian wakil dari Indonesia adalah Raden Panji Suroso. Sedangkan wakil dari pemerintahan Jepang adalah Ichi Bangase Yoshio. Anak-anakku sekalian, dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara dilakukan dalam sidang BPUPKI yang pertama, mulai tanggal 29 Mei tahun 1945 sampai dengan tanggal 1 Juni 1945. Orang pertama yang mengajukan usulan rumusan dasar negara pada tanggal 29 Mei adalah Mr. Muhammad Yamin. Beliau mengumpulkan dua rumusan. Yang pertama secara lisan dan kedua secara tertulis. Adapun rumusan secara lisan yang beliau ajukan adalah pertama, pri kebangsaan, kedua, pri kemanusiaan, tiga, pri ketuhanan, keempat, pri kerakyatan, dan kelima, kesejahteraan rakyat. Selanjutnya dalam usulan tertulis, Muhammad Yamin pun mengajukan usulan. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kedua, kebangsaan persatuan Indonesia, ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian hari kedua dalam sidang BPUPKI ini, tanggal 31 Mei tahun 1945, Mr. Supomo mengajukan usulan rumusan dasar negara. Pertama, persatuan. Kedua, kekeluargaan. Ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Keempat, musyawarah. Dan kelima, keadilan rakyat. Selanjutnya, di sidang BPUPKI hari terakhir, tanggal 1 Juni tahun 1945, Insinyur Soekarno mengajukan usulan rumusan dasar negara, yaitu pertama, nasionalisme atau kebangsaan. Kedua, internasionalisme atau kemanusiaan. Ketiga, mufakat atau demokrasi. Empat, kesejahteraan sosial. Dan lima, ketuhanan yang berkebudayaan. Pada kesempatan ini, beliau selain mengajukan usulan rumusan dasar negara, juga mengajukan nama dasar negara kita dengan nama Pancasila. Demikian proses perumusan Pancasila pada saat sidang BPUPKI yang pertama. Untuk selanjutnya, tugas yang perlu kalian kerjakan adalah jelaskan proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara
dan bandingkan pendapat tokoh pendiri negara tentang rumusan dasar negara dalam sidang BPUPKI. Jelaskan persamaan dan perbedaannya. Terima kasih. Demikian penjelasan yang dapat kita bahas pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.